Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam renungan harian yang disampaikan untuk kita. Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama yang diambil dari Matius 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya ingin memberikan tema untuk renungan kita pada hari ini, yaitu kasih yang bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ribuan orang telah mengikuti Yesus selama 3 hari. Dan mereka tidak ada makanan. Yesus tidak mau menyuruh orang banyak itu pulang dalam keadaan lapar. Takut mereka kemudian pingsan atau sakit di perjalanan sehingga tidak sampai ke rumah mereka masing-masing. Karena itu Yesus bertanya kepada para murid. Ia memanggil para murid supaya bisa bersama-sama memberikan makanan kepada orang banyak itu. Yesus bertanya kepada para murid, berapa roti yang ada padamu? Jawab para murid, ada 7 roti dan ada juga beberapa ekor ikan kecil. Yesus kemudian mengambil roti itu dan mengambil ikan-ikan tersebut dan memberkatinya. Setelah itu Yesus memecah-mecahkannya dan diberikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Yang terjadi kemudian adalah mujizat. Karena ternyata 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil itu bisa memenuhi kebutuhan 4.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita refleksikan dari nas kita hari ini? Ketika hati tergerak oleh belas kasih kepada sesama, pasti kita tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi atas orang lain. Hati yang tergerak oleh belas kasih itu tidak mempermasalahkan berapa banyak yang kita miliki, karena yang terpenting adalah kerelaan untuk memberi dan berbagi. Memberikan apa yang kita miliki untuk dipakai Tuhan menolong sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang mengubah sesuatu yang kecil menjadi berkat yang besar bagi orang yang membutuhkan. Karena Tuhan memberkati apa yang kita miliki untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini adalah peristiwa yang kedua di mana Yesus memberikan makan ribuan orang. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Cerita ini memang sangat populer di antara kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belas kasih Yesus yang ditampakkan baik melewati cerita Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ataupun nas kita hari ini Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini mau menyatakan bahwa Yesus tidak hanya berbelas kasih kepada manusia secara rohani. Namun dia juga berbelas kasih kepada manusia secara jasmani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasih Yesus itu adalah belas kasih yang sejati. Belas kasih yang sungguh-sungguh lahir dari rasa kasih sayang dan cinta kepada manusia ciptaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan mengatakan, belas kasih tanpa tindakan itu adalah belas kasih yang palsu. Tindakan tanpa belas kasih itu adalah tindakan yang pura-pura. Bapak Ibu, saat ini kita menyadari bahwa ternyata solidaritas di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat kita semakin menipis. Masihkah kita sedih dan menangis ketika melihat kesusahan orang lain? Masihkah kita berduka ketika melihat orang lain berduka? Ataukah semuanya menjadi biasa bagi kita, kita berlalu dan merasakan tidak ada yang perlu kita lakukan untuk semua kesedihan dan penderitaan orang lain. Kalaupun demikian yang kita rasakan, maka ada sesuatu yang perlu ditanyakan di dalam diri kita. Masihkah ada kepekaan itu? Masihkah ada
nurani kita untuk mau peduli dan mau berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kedalaman dan keluhuran dari jiwa dan budi seseorang diukur seberapa ia mau berbagi dan ia mau peduli terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu, lihat firman Tuhan ini mau mengajak kita sekalian. Didasarkan pada belas kasih Yesus. Mari kita juga punya belas kasih yang sama. Berbelas kasih bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Hingga hidup ini sungguh menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hidup kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur karena apa yang kami butuhkan, kami dapatkan dari Tuhan. Ajar kami terus untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas segala berkat Tuhan. Besar ataupun kecil itu kami terima. Sehingga kami tidak terjerat dengan tipu daya iblis yang membuat kami menjadi orang-orang yang serakah dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam ketundukan jiwa dan hati kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan semua warga jemaat Tuhan, secara warga jemaat GKI Tamiang Layang, wilayah Resort GKI Tamiang Layang. Engkau memberkati kami sekalian Bapa dalam hari hidup kami. Terima kasih untuk segala karunia dan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sampai kepada saat ini. Kami tahu ke depan tentu ada banyak halangan, tantangan yang harus kami hadapi. Namun kami memiliki keyakinan bahwa bersama dengan Engkau kami akan mampu melewati itu semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Setiap usaha dan kerja kami, apapun kapasitas kami masing-masing. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, perjuangan menggapai meraih masa depan. Tuhan terus memberkati. Seluruh kami sekalian, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ampun segala dosa dan salah kami. Ini doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.